Baik, kita mulai saja sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. Baik, ikhwati rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dalam kaidah fiqhiyah. Ya, kita masuk ke pembahasan kaidah yang ke-10 sekarang, yaitu al-qaidah al-asyrah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Nah, makna al-qaidah annahu idza tawaqqafa fi'lu ar-rukhsati 'ala syai'in udira fihi fa in kana ta'atihi fi nafsihi haraman imtana'a ma'ahu fi'lu ar-rukhsati wa illa fala. Lianna rukhasa taysirun minallahi azza wa jalla fala tunasibul 'asi. Sini Dr. Labib hafizahullahu taala menjelaskan apa sih maksud dari kaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Maksudnya itu yang namanya rukhsah itu tidak bisa dikaitkan dengan kemaksiatan, tidak bisa didapatkan dengan kemaksiatan. Kemudian dijelaskan di sini apa sih makna kaidahnya. Jika seseorang akan mengambil sebuah rukhsah, maka dilihat fa in kana ta'atihi fi nafsihi haraman imtana'a min ma'ahu fi'lur rukhsati wa illa fala. Kalau ternyata perbuatannya itu, ya, dia akan mengambil rukhsah tapi perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang mengandung keharaman, perbuatan maksiat, ya, maka tidak boleh dia mengambil rukhsah. Jika dia akan melakukan sebuah kemaksiatan, maka tidak boleh, haram baginya mengambil rukhsah. Tapi jika tidak, maka diperbolehkan. Kenapa? Nah, di sini dijelaskan ya anna rukhasa taisirun minallah. Yang namanya rukhsah itu adalah kemudahan dari Allah azza wa jalla, maka tidak pantas orang yang bermaksiat mengambil kemudahan itu. Ya, ini kan rahmat dari Allah. Maka tidak pantas orang yang melakukan kemaksiatan mengambil kebaikan ini. Gitu. Ini misalnya ada orang mau safar, tujuannya ingin berzina atau ingin membunuh, dan di tengah jalan merasa lapar, ya, merasa lapar misalnya, dan tidak ada yang bisa dia makan misalnya kecuali sesuatu yang haram. Kalau dia nggak makan, dia bisa mati misalnya. Maka sejatinya awalnya bagi orang yang tidak bisa dalam keadaan darurat, ya, tidak punya makanan apa-apa selain sesuatu yang haram, kalau dia nggak makan dia bisa mati, maka boleh bagi dia memakan yang haram tadi. Itu kan asalnya. Tapi dia kondisinya ini sedang akan melakukan kemaksiatan atau sedang bermaksiat. Dia mau safar membunuh orang, tengah jalan kelaparan dan tidak ada yang bisa dia makan kecuali yang haram, ya, karena kondisi darurat misalnya. Maka kalau kita berikan dia keringanan untuk rukhsah tadi, memberikan dia keringanan untuk makan yang haram tadi, maka itu akan mengembalikan kekuatannya untuk bisa melanjutkan perjalanan membunuh orang, gitu. Maka tidak boleh di sini kita berikan keringanan. Terus kalau dia nggak makan dia bisa mati, ya sudah, kalau gitu dia tobat dulu, suruh tobat dulu
Setelah taubat baru dia boleh makan yang haram tadi dalam keadaan darurat, artinya mengambil rukhsah. Nah, gampangnya begitu. Baik. Dalil kaidah, apa dalil kaidah ini? Allah berfirman, "Famanitturra ghaira baghin." A'udzu billahi minasyaitonir rajim. "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih." Al-Baqarah ayat 173. Ya. Barang siapa yang mutar dalam keadaan terpaksa tanpa ghairu baghin, tanpa berbuat tindakan kezaliman, wala adin, dan tanpa melampaui batas, maka tidak mengapa baginya. Ya, ini kan ayat yang cukup masyhur ya. Jadi apa wajhul istidlalnya? Ya, di sini katakan wajhul istidlal dari ayat ini, annal ayata dallat bimantuqiha ala masyru'iyati tarakhus bi aklil maitati liman iturra ila dzalika ma lam yakun baghiyan aw adiyan. Nah, kita garis bawahin ma lam yakun baghiyan aw adiyan. Ayat di atas secara mantuknya, secara tersirat itu mengatakan tentang dalil disyariatkannya mengambil rukhsah dengan memakan bangkai ketika dalam keadaan darurat dengan syarat malam yakun baghian aw adian, selama tidak tidak melakukan baghiun kezaliman, atau adian, atau melampaui batas. Artinya maka mafhum mukhalafahnya annahu law kana kadzalika lam yajuz lahu at-tarakhus. Berarti kalau dia dalam keadaan baghian atau adian, nggak boleh dia ngambil rukhsah. Nah, itu mafhum mukhalafahnya. Jadi dari ayat ini istidlalnya dari mana? Istidlalnya diambil dari mafhum mukhalafah. Orang yang dalam keadaan terdesak, mutar, darurat, yang dia harus makan bangkai, kalau nggak bisa nanti dia mati, maka diperbolehkan memakan sesuatu yang diharamkan, ya, yaitu memakan bangkai dalam keadaan rukhsah. Kan di sini mengambil rukhsah selama malam yakun baghiyan aw adiyan, selama tidak melakukan kezaliman, berbuat zalim atau melampaui batas. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia melakukan baghian atau adian, nggak boleh ngambil rukhsah. Nah, itu wajhul istidlal. Qala Syafi'i rahimahullah, innama ju'ilat ar-rukhsatu liman lam yakun 'asiyan. Rukhsah itu ya dijadikan atau diberikan kepada orang selama dia tidak melakukan kemaksiatan. Ala tara ila qawlihi ta'ala faman iturra ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaih. Tidakkah kalian melihat firman Allah Ta'ala ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 173 tersebut, ya. Wa hadhihi al-qa'idatu mukhtalafun fiha. Faqala bihil jumhur min al-Malikiyyati wasy-Syafi'iyyati wal Hanabilati khilafan lil Hanafiyah. Jadi kaidah ini ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi adalah kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur baik itu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan mengambil kaidah ini, mengatakan kaidah ini sabit, berlaku. Jadi yang namanya rukhsah tidak dibolehkan diberikan kepada orang yang sedang melakukan kemaksiatan. Orang yang melakukan safar misalnya, melakukan safar tujuannya tujuan maksiat, maka tidak boleh dia mengambil rukhsah di dalam safar. Karena itu termasuk menolongnya untuk melakukan kemaksiatan, maka tidak boleh. Dan menolong dalam kemaksiatan itu diharamkan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, ya. Tidak boleh tolong-menolong dalam kemaksiatan. Tetapi Hanafiyah membolehkan. Artinya apa?
Hanafiyah mengatakan boleh kalau meskipun dia dalam keadaan maksiat dan dia memang berhak dapat rukhsah, ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau ada orang yang safar, tujuan safarnya itu adalah kemaksiatan, maka sudah tetap dia diperbolehkan untuk mengambil rukhsah, karena ilah rukhsahnya, sebab dia mendapatkan rukhsah sudah ada. Apa itu? Ya safar gitu. Yang safarnya sudah safar masafatul qasr misalnya, sudah lebih dari 80 kilo atau 83 kilo. Jayid. Min tatbiqatil qaidah. Nah, sekarang kita membahas ya, apa saja bentuk praktek dari kaidah ini. Al-asi bisafarihi. Orang yang safar karena maksiat. Bisafar. Ya. Jadi beda nanti antara al-asi bisafar dengan al-asi fis safar. Kalau ini kan al-asi bis safar. Dia safarnya itu tujuannya memang maksiat. Seperti seorang wanita yang safar tanpa izin suaminya. Ya, seorang wanita yang pergi safar tanpa izin dari suami. Maka yamsahu muddata muqim. Nah, kan di antara rukhsah safar ada 4 ya. Pertama iftar di bulan Ramadan, yang kedua mengqasar, yang ketiga menjamak, yang keempat adalah al-mashu alal khuffain. Dalam mazhab Syafi'i itu dikenal dengan 4 rukhsah dalam qasar tawil, dalam safar tawil. Ya, di antaranya mengusap khuf. Nah, ketentuannya kan kalau orang mengusap khuf itu bagi orang yang mukim adalah sehari semalam. Sedangkan untuk orang yang safar itu mengusapnya 3 hari 3 malam, 72 jam. Maka karena si perempuan ini melakukan safar tujuannya untuk kemaksiatan, karena dia safar tanpa izin suaminya, maka dia hanya boleh mengusap khuf 1 kali usapan saja. Wahia yaumun walailah la muddata musafirin wahia 3 ayyamin bilayaliha. Ya, wahia 3 ayyamin bilayaliha. Kemudian yang kedua, idza safara syakhsun li fi'lil ma'asi allati la yaf'aluha fi makani iqamatihi la khaufan min Allah bal min 'urfil mujtama' wa 'adatihi falaysa lahu at-tarakhus bi rukhasis safar kal jam'i wal qasri wal iftari fi Ramadan wa ghairiha. Ada orang yang melakukan safar dan safarnya itu li fi'lil ma'asi, untuk melakukan maksiat. Mungkin dia mau misalnya mau ke ke tempat judi misalnya kan, atau mau ke hotel ya, mau melakukan perzinahan waliyadzubillah, atau apapun itu. Pokoknya safarnya ini niatnya adalah untuk melakukan kemaksiatan, dan dia melakukannya itu dia nggak berani melakukan kemaksiatan itu di tempat tinggalnya. Misalnya dia orang Surabaya, dia mau ke Jakarta untuk melakukan judi atau untuk booking hotel, untuk melakukan zina waliyadzubillah. Taib. Yang hal itu dia tidak bisa dia lakukan di tempat tinggalnya. Kenapa? Ya, la khaufan min Allah bal min urfil mujtama. Dia tidak melakukan kemaksiatan di negerinya, di tempat tinggalnya, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena nggak enak sama orang. Khaufan min urfil mujtama. Takut dicela sama orang. Ya, kalau dia di tempat, karena orang di tempat tinggal dia kenal sama dia, gitu. Ya, kenal sama dia. Jadi dia malu melakukan kemaksiatan di tempat tinggalnya karena karena orang kenal dia. Jadi dia tidak melakukan maksiat bukan takut karena Allah, tapi takut karena manusia.
Falaysa lahu at-tarakhus bi rukhasi safar kal jam'i wal qasri wal iftar fi Ramadan. Maka tidak boleh bagi dia mengambil rukhsah safar seperti menjamak dan mengqashar salat dan juga berbuka di siang hari Ramadan dan yang lainnya. Ya, ini selain dia terkena muskilah fi'liyah, ya, ini juga lagi muskilah diniyah. Ya. Pertama, kemaksiatannya itu dosa, yang kedua dia meninggalkan maksiat bukan karena Allah tapi karena takut sama manusia, takut jadi perbincangan orang. Lalu kalau dia tetap melakukan mengambil rukhsah tersebut padahal dalam kondisi maksiat, misalnya dia sholat 2 rakaat mengqashar padahal nggak boleh diambil, maka sholatnya nggak sah, ya, sholatnya tidak sah. Yang ketiga, anna isqatuz zakati fi hulli dhahabi fi hukmi rukhsati ma qala Imamul Haramain fa idza kana al-hulliyu muharraman kasiwarin wa khalkhalin li rajulin wajabatiz zakatu fihi. Ya, dalam mazhab Syafi'i sendiri kewajiban zakat terhadap perhiasan itu gugur kewajiban membayar zakat atas perhiasan dari emas, dan itu dihukumi rukhsah sebagaimana perkataan Imamul Haramain, ya, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf rahimahullahu taala, Imam Al-Juwaini, gurunya Imam Al-Ghazali, kan gitu. Ya, jadi yang namanya perhiasan emas yang dipakai, gelang, kalung, cincin, itu tidak terkena zakat dan itu termasuk rukhsah. Tapi kalau itu perhiasan itu dipakai oleh laki-laki, gelang emas, cincin atau apapun itu, kalung emas, yang mana kan tidak boleh bagi laki-laki memakai sesuatu dari emas, ya kan? Maka gelang tadi, perhiasan tadi yang dipakai oleh laki-laki tetap kena wajib zakat. Tidak ada rukhsah di sana. Kenapa? Karena yang memakai laki-laki dan itu perbuatan yang diharamkan. Sebagaimana haram bagi laki-laki untuk memakai sutra. Baik. Lalu tanbih. Farqun baina safaril ma'siyah kaman safara liyartakiba haraman fas-safaru dzatihi ma'siyatun wal ma'siyatu fis safar kaman safara litijaratin aw ilajin fa'asa fi athna'i safarihi fathani yatarakhasu dunal awwal. Tanbih, ya, yang perlu kita perhatikan, beda antara safarul ma'siyah. Bedakan antara safarul ma'siyah kaman safara liyartakiba haraman, seperti orang yang sengaja safar untuk bermaksiat, maka safarnya itu sendiri maksiat, dengan wal ma'siyatu fis safar. Beda antara safarul ma'siyah dengan al ma'siyah fis safar. Kayak tadi al-asi ini, kalau ini al-asi bis safar, ya, safarul ma'siyah sama dengan al-asi bis safar. Tapi kalau wal ma'siyatu fi safar itu al-asi fi safar. Al-asi bis safar itu safarnya sendiri maksiat, tujuan safarnya memang untuk maksiat, dengan al-asi fi as-safar, orang yang safar tapi ketika safar dia melakukan berbagai kemaksiatan, tujuan safarnya adalah safar mubah atau safar ta'ah. Ya, seperti orang yang melakukan safar untuk berbisnis, ya, melakukan bisnis, atau safar memang dalam tujuan dinas dari kantor, atau safar tujuan pengobatan, ilaj, apapun itu safarnya safar mubah atau safar ta'at. Atau mungkin safar ingin umrah misalnya, tapi di tengah-tengah safar dia melakukan kemaksiatan, ya, dia melakukan kemaksiatan, maka orang yang seperti ini tetap dibolehkan mengambil rukhsah, karena memang tujuan safarnya bukan untuk maksiat, tapi di tengah-tengah safar dia bermaksiat,
jelas maksiatnya dosa, tapi tidak gugur baginya mengambil suatu rukhsah ketika safar. Baik. Kemudian di sini tadrib ya, ada soal di sini. Wifqa hadhil qa'idah hal man safara minal muslimin lihuduri mubarayati ka'sil alam fi Rusia wallati kanat fi syahri Ramadan 1439 Hijriyah lahu an yatarakhasa bi rukhsi safar. Nah, berdasarkan kaidah yang kita bahas ini, apakah seorang kaum muslimin yang melakukan safar untuk datang ke Rusia untuk melihat Piala Dunia pada tahun 2018 kemarin, apakah boleh dibagi dia untuk ngambil rukhsah? Kebetulan kan Piala Dunia di Rusia 2018 itu terjadi di bulan Ramadan. Nah, tidak sedikit dari kaum muslimin berdatangan dari negeri mereka menuju Rusia, tujuannya untuk nonton bola, melihat Piala Dunia. Nah, di saat safar itu karena bulan Ramadan mereka mengambil rukhsah, membatalkan puasa mereka. Nah, boleh nggak? Nah, boleh nggak di situ? Ya. Jawabannya, wallahu ta'ala wa a'lam. Ya. Jawaban yang paling hati-hati, yang paling tepat insya Allah adalah nggak boleh. Karena kita tahu Rusia adalah negara kafir. Dan berkunjung ke negara kafir untuk sesuatu yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, ya seperti jalan-jalan atau untuk pertandingan bola, itu tidak dibolehkan. Ya, kalau kata Syekh Utsaimin dalam Riyadhus Shalihin mengatakan, kalau mereka ke negara kafir tujuannya untuk jalan-jalan, rekreasi segala macam, bukan untuk keperluan seperti berdagang atau berobat atau belajar atau apapun itu, hanya sekedar jalan-jalan, hanya sekedar untuk bersenang-senang, maka tidak dibolehkan. Kenapa? Alasan beliau ini memperkuat devisa negara kufar, salah satu di antaranya. Ya, itu yang pertama. Baik, jadi dia ke negara kafir, satu, tujuannya hanya bersenang-senang, tidak ada kepentingan yang mendesak gitu kan. Dan yang kedua, tentu di sana pemain bola itu banyak yang menampakkan auratnya. Baik, ya mungkin oke lah, misalnya kita skip yang itu. Alasan yang kedua, ya ikhtilat di stadion kan jelas ikhtilat. Apalagi kita tahu yang datang nonton Piala Dunia itu adalah dari berbagai penjuru negara, yang tentu budayanya sangat banyak yang sangat jauh bertentangan dengan Islam. Ya, cewek-ceweknya pakai baju nggak jelas, ya nggak tertutup, terbuka aurat, baik pemain bolanya maupun penontonnya, ikhtilat, dan bisa saja bertabrakan dengan waktu sholat. Sehingga banyak sekali kalau kita bandingkan antara mana yang banyak kemaksiatan dengan hal-hal yang mubah, bisa kita lihat di sana lebih banyak berkumpul hal maksiat. Sehingga karena itu tidak boleh bagi seseorang muslim ya yang ingin nonton Piala Dunia ke Rusia ngambil rukhsah membatalkan puasanya di siang hari Ramadan. Wallahu ta'ala wa'alam. Nah, ini juga jawaban yang dijawab oleh Dr. Labib ya ketika menjawab pertanyaan ini. Bisa dipahami ya kaidah yang tadi? Bisa Ustaz, bisa. Baik. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Belum Ustaz, belum. Oke, baik. Kita masuk ke kaidah yang kedua, al-qaidah al-hadiyata asyar. Al-kharaju bid-dhaman. Nah, ini agak sedikit menjelimet ini ya. Ya, semoga enggak terlalu menjelimet. Kita sederhanakan saja. Al-kharaju bid-dhaman. Bahasa gampangnya al-kharaju bid-dhaman itu keuntungan berhak diterima oleh orang yang menanggung resiko. Nah, itu bahasa gampangnya. Keuntungan itu berhak diberikan kepada orang yang menanggung resiko. Berarti orang yang tidak menanggung resiko nggak berhak dapat keuntungan. Jadi al-kharaj bermakna ar-ribah. Dikatakan di sini al-kharaj huwa an-natiju wal ghallah atau ar-ribah, keuntungan. Kalau ad-dhaman at-ta'widul mali an-natij an darar, anid darar. Ya.
Baik, tes. Ada suara saya, Mas? Dengar Ustaz, dengar. Tadi keputus sebentar. Baik, ad-dhaman. Apa itu dhaman? At-ta'widul mali an-natiji 'anid darar. Ya, itu ganti rugi lah bahasa gampang. Ganti rugi jika terjadi doror pada sesuatu. Ya, jadi misalnya saya ngerusak kaca orang, ya maka saya harus doman, saya ganti. Ya, saya ngerusak laptop teman saya, maka saya harus doman. Itu namanya at-ta'widul mali an-natij 'anid darar. Karena saya melakukan doror sama barang orang dan rusak barangnya, maka saya wajib menggantinya dengan harta. Nah, gitu. Baik, itu maksudnya ad-dhaman. Wa ma'na al-qa'idah anna asy-syakhsal mustahiqqu lil ghallah wan natij huwa asy-syakhsul ladzi 'alaihi tahammala ad-dhamana idza hasala halakun lisyai'. Orang yang berhak mendapatkan ghallah. Ghallah ini yaitu wan natij, ini sama maknanya, ribah, ya, keuntungan. Orang yang berhak mendapatkan keuntungan adalah orang yang dia itu tahammalat dhaman, yang menanggung resiko kalau ada apa-apa sama barang tersebut. Idza hasala halakun lisyai'in, jika terjadi kerusakan pada sesuatu, dia yang nanggung. Kalau dia yang nanggung, maka kalau ada keuntungan dari sesuatu itu, maka yang berhak mengambilnya siapa? Ya dia. Fal ghallatu bimuqabilid dhaman. Yang namanya keuntungan itu muqabilud dhaman. Ya, karena sebab ada dhaman. Karena dia menanggung dhaman, maka dia berhak dapat keuntungan. Wal ghunmu bil ghurmi. Ya. Apa itu al ghunmu? Ghunmu itu ribah, keuntungan. Al ghurm itu khosarah atau dhaman. Jadi al ghunmu bil ghurmi ini kaidah, nama lain dari kaidah al kharaj bid dhaman. Intinya sama. Al kharaj bid dhaman dengan al ghunmu bil ghurmi itu kaidah yang maknanya sama. Siapa yang menanggung dhaman, maka dia yang berhak dapat keuntungan. Wal ba'u fi qawlihi bid dhaman itu ba'u sababiyah. Al kharaju bid dhaman. Ai annal kharaja mustahiqun bisababid dhaman. Mustahakun bisababid dhaman. Yang namanya kharaj atau ribah, keuntungan, itu berhak karena sebab menanggung resiko. Ya. Dalil qaidah. Dalilnya qala sallallahu alaihi wasallam al-kharaju bid-dhaman. Nah, berarti kaidah al-kharaj bid-dhaman ini dalil kaidah berdasarkan dalil yang mansus. Kaidah mansusun alaiha, gitu ya. Karena langsung diambil dari nas hadis nabawi asy-syarif. Baik. Kemudian waqala al-Khattabi, Hamdul Khattabi, ya, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, dikenal dengan sebagai ulama yang termasuk ulama yang paling pertama mensyarah kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Makna qawlihi al-kharaju bid-dhaman anna al-mabi'a idza kana mimma lahu dakhlun wa ghallatun fa inna malikur raqabah alladhi huwa dhaminul asli yamlikul kharaja bidhamanil asli. Ini bisa kita jelaskan dengan contoh yang di bawah. Jadi kata beliau Al-Khattabi rahimahullah, al-mabi', barang yang dijual belikan, barang dagangan, idza kana mimma lahu dakhlun wa ghallah, kalau dari barang dagangan tadi bisa didapatkan keuntungan, fa inna malikur raqabah, maka yang memiliki mabi' atau yang memiliki barang tersebut adalah orang yang menanggung dhamin, ya, yang menanggung ganti rugi secara asal, maka dia juga berhak untuk memiliki keuntungan dari barang tersebut berdasarkan dhamanul asli, berdasarkan
doman yang dia tanggung. Nah, coba kita baca tatbik yang ada di bawah. Idza ishtara syakhsun sayyaratan wastaghallaha ayyaman thumma dhahara biha aibun sabiqun 'alal 'aqd. Kalau ada si A beli mobil ke si B, wastaghallaha, istaghallaha dari kata ghallah, dia beli mobil, si A beli mobil ke si B. Taib. Dan setelah dia beli, kebetulan si A ini adalah kerja di Gojek atau taksi online. Ya. Nah, dia beli mobil ke si B dan selama 1 bulan atau selama seminggu misalnya, dia pakai mobil yang dia beli tadi untuk narik penumpang, ya, taksi online. Dari seminggu dia kerja dengan mobil barunya tadi, dia menghasilkan misalnya 1 juta rupiah misalnya. Ya. Summa dhahara biha aibun sabiqun 'alal 'aqd. Kemudian setelah hari ke-8 dia melihat ada cacat di mobil. Cacatnya apa? Aibun sabiq. Aibun qadim. Ya, cacatnya itu adalah cacat yang lama atau cacat yang terjadi sebelum serah terima barang. Artinya cacatnya itu sudah ada di tangan penjual sebelumnya. Maka kan di sini berlaku khiyar apa? Khiyar aib. Karena ketika dia beli mobil, dia tidak tahu ada aib di mobil itu. Setelah 1 pekan dia pakai, ya, ya, monggo Pak. Ya, ahlan wa sahlan Pak Husin. Jadi, jadi si A beli mobil ke si B, kemudian si A pakai mobil itu 7 hari untuk narik penumpang taksi online, dan selama sepekan dia dapat untung 1 juta. Lalu setelah itu dia melihat ada cacat di mobil itu, cacatnya aibun sabiq atau aibun qadim, ya, cacat yang sudah lama, cacat yang sudah ada sebelum terjadi akad jual beli. Maka bagi si A falahu haqqu raddiha bil aib. Maka si A punya hak untuk mengembalikan mobil tadi ke si B karena ada aib. Ya kan, itu khiyar aib namanya, ya. Karena ketika dia beli terjadi majelis akad, ketika beli mobil nggak tahu ada aib dan nggak dikasih tahu sama si B. Nah, itu masalahnya kan. Jadi ketika tahu ada aib, meskipun sudah 7 hari di tangan dia, boleh dia kembalikan. Pertanyaannya, uang 1 juta hasil dia pakai mobil tadi untuk narik ojek taksi online, apakah si B berhak mendapatkannya atau itu semuanya milik si A? Nah, di sini lihat walahul ghallah allati hassalaha wa laysa lil bai'i al mutalabatu biha li'annahu law talifatis sayyaratu fi yadil mushtari qabla ar-raddi lakana talifaha min malihi. Maka si A yang tadi pakai mobil yang dia beli awalnya itu dia pakai untuk ojek online, dapat keuntungan 1 juta, maka semua keuntungan itu milik dia. Dan tidak ada sedikit pun hak bagi penjual si B untuk meminta persenan, nggak ada. Nggak bisa si B bilang, ya udah keuntungan kamu pakai mobil tadi bagi saya 500.000, nggak bisa. Kenapa? Karena mobil tadi ketika berada di tangan si A selama 7 hari, kalau terjadi kerusakan, kalau nabrak misalnya, atau kecurian, siapa yang nanggung kerugian tersebut? Apakah si B atau si A? Jelas si A, karena kan mobil di tangan dia selaku pemilik ketika 7 hari tersebut. Maka kalau terjadi apa-apa sama mobilnya ketika masa 7 hari tadi, yang nanggung adalah si A. Maka karena dia yang menanggung doman, maka dia juga yang berhak untuk mendapatkan keuntungan, mengambil semua keuntungan dari mobil yang tadi dia pakai untuk menggojek. Ya.
Baik. Maka tadi dijelaskan di sini annal mabi'. Nah, tadi kita contohkan mabi' di sini apa mabi'? Sayyarah kan, mobil. Yang mana dengan mobil tadi bisa dihasilkan keuntungan. Fa inna malikar raqabah, yaitu pemilik mabi'. Siapa pemilik mabi'? Si A, pemilik mobil si A. Dia alladhi huwa dhaminul asal, yang mana dia yang menanggung doman kalau terjadi kerusakan atau terjadi apa-apa sama mobilnya, maka dia yang menanggung kerugian. Yamlikul kharaj bidhamanil asli. Maka ketika dia mendapatkan keuntungan dari mobil tersebut, dialah yang paling berhak menerimanya, karena dia yang menanggung dhaman. Baik. Contoh yang kedua, annal mushtari la yajuzu lahu an yabi'a sil'ata allati ishtaraha illa ba'da qabdiha. Pembeli tidak boleh dia menjual barang yang dia beli kecuali setelah dia terima barang tersebut. Saya beli motor. Ya, saya beli motor dari dealer. Motornya tadi baru dia antar. Saya beli motor hari apa sekarang nih? Hari Sabtu. Saya beli motor jam 7, jam 9 pagi. Motornya baru dia antar jam 4 sore. Nah, diantar oleh dealer ke rumah. Nah, sebelum sampai motor ke rumah, sebelum saya terima motor itu dengan kuncinya, ya, maka nggak boleh saya jual motor itu ke orang lain. Nggak boleh. Karena barang tadi belum saya terima. Meskipun sudah jadi milik saya, tapi motornya itu masih di tempat dealer. Li'annahu bil qabdi tadkhulu fi dhamanihi. Nggak boleh saya jual motor tadi, karena kalau saya jual motor tadi, ya, saya dapat keuntungan dari motor tadi, ya. Misalnya saya beli motor harganya 15 juta dan saya jual 17 juta. Nah, saya untung 2 juta. Padahal motornya belum tiba di rumah saya. Nah, itu berarti saya mendapatkan keuntungan tanpa saya harus menanggung dhaman. Ya, kenapa? Karena motor masih di dealer. Kalau motor yang di dealer tadi rusak atau tiba-tiba dealernya meledak, kebakaran, dan motor saya rusak, yang nanggung kerugian siapa? Ya, pihak dealer, bukan saya. Maka karena saya tidak menanggung ganti rugi, tidak menanggung dhaman, yang menanggung adalah dealer karena motor saya masih di sana, belum diantar ke rumah, maka saya nggak berhak. Saya mendapatkan keuntungan nggak berhak. Sehingga harusnya saya menjual motor itu kalau sudah di tangan. Karena dengan berpindah kepemilikan, berpindahnya motor itu ke rumah saya, maka motor tadi domannya berpindah dari dealer ke saya. Li'annahu bil qabdi tadkhulu fi dhamanihi mushtari. Dengan motornya sudah saya terima, diantar ke rumah saya, maka saat itu sayalah yang menanggung dhaman dari motor ini. Kalau ada apa-apa motor ini nanti ketabrak misalnya saya, atau jatuh, patah stangnya atau patah patah spionnya, maka saya yang menanggung. Wa qablahu la tazalu fi dhamanil bai' law talifat. Maka sebelum terjadi qabd, maka yang menanggung dhaman ya si dealer, penjual, kalau motornya tadi rusak ketika di dealer atau kecurian misalnya. Ya, fa idza ba'aha qabla qabdiha faqad rabiha fi sil'atin laisa 'alaihi dhamanuha law talifat. Maka jika dia si mushtari, pembeli, saya tadi kasusnya, menjual barang sebelum terjadi serah terima qabd, maka saya mendapatkan keuntungan dari barang motor tadi yang padahal saya tidak menanggung dhaman kalau motor tadi rusak. Padahal kaidahnya apa? Wal kharaju yuqabilud dhaman. Padahal yang namanya keuntungan itu berbanding lurus dengan menanggung dhaman. Siapa yang menanggung dhaman, dialah yang berhak dapat untung. Wa hadza ma'na nahi Nabi sallallahu alaihi wasallam an ribihin ma lam yatman. Inilah makna dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil untung
jika dia tidak menanggung dhaman. 3. Idza ittajaral ghasibu bi an ishtara fi dhimmah wa sallama al-maghsub fal aqdu sahihun wa taslimu fasidun wa takunul arbahu lahu li'anna al-kharaja bid-dhaman. Kalau si A menjual barang ke si B, si A ini dia ghasab, melakukan ghasab. Artinya misal dia punya barang hasil ghasab, hasil mengambil dari orang lain dengan tanpa hak, kan gitu ghasab ya. Baik. Lalu dia menjual dengan fi dhimmah. Ya. Fi dhimmah bukan ain ya, bukan barang, tapi jual fi dhimmah. Seperti jual beli salam. Ya. Dia mencuri motor misalnya, dia ghasab motor, mencuri motor. Lalu ada orang yang pesan ke dia, atau dia curi laptop misalnya. Lalu ada orang pembeli datang ke dia, saya ingin laptop yang modelnya begini, begini, begini. Ya, jadi fi dhimmah, bukan ain. Bukan langsung laptopnya ini, enggak, tapi saya ingin laptop speknya ini. Jadi jual beli salam lah istilahnya ya. Jual beli dalam tanggungan, itu istilahnya. Jual beli dalam tanggungan. Ya. Oke, deal. Bayar di depan, kemudian 3 hari kemudian datang lagi, dan yang diserahkan oleh si ghasib barangnya, laptopnya adalah laptop yang dia curi sebelumnya. Wasallamal maghsub, dan dia berikan laptop tadi. Ternyata barang yang dipesan sama penjual, ciri-ciri laptopnya itu persis dengan laptop yang dia curi. Ya, padahal yang terjadi akadnya adalah akad fi dhimmah, bukan akad ain, bukan langsung benda enggak, tapi akad dalam tanggungan. Ternyata setelah diminta syaratnya ini, ternyata laptop yang dia curi itu sesuai dengan keinginan pembeli. Nah, ketika dia serahkan barang gosopan tadi, akadnya sahih, tetapi serah terimanya itu fasid. Kenapa? Karena barang yang diberikan kepada pembeli itu barang milik orang lain. Ya. Akadnya sah, cuman taslimnya fasid. Dan keuntungannya itu buat siapa? Ya buat si ghasib. Kenapa? Karena dialah yang menanggung dhaman. Kalau laptopnya tadi rusak, dia yang ganti rugi. Karena laptopnya berada di tangan dia. Nah, sesuai kaidah al-kharaju bid-dhaman. Oke, kemudian di sini ada tadrib, latihan. Binaan ala hadhil qa'idati, hal tara anna ashaba al-hisabatil jariyah alladzina tastathmirul masarifa amwalihim yastahiquna al-arbaha aw hiya haqqun lil masrif. Ini kaitannya nasabah dengan bank. Masrif itu bank. Ashabul hisabatil jariyah itu nasabah. Ya. Jadi kan ketika seseorang nabung di bank menjadi nasabah, maka itu sejatinya akadnya dengan bank adalah akad qard, akad hutang piutang. Kenapa? Karena uang yang kita berikan, kita masukkan ke bank, itu akan diolah oleh bank. Tasghilul mal, akan dipakai oleh bank, diputar oleh bank untuk mencari keuntungan. Kan gitu ya. Baik. Nah, ketika dia melakukan tasghilul mal dari harta nasabah dan bank tadi dapat keuntungan, pertanyaannya, apakah nasabah juga berhak dapat keuntungan dari tasghil mal tadi? Kalau kita melihat kaidah ini, jawabannya tidak. Tidak boleh nasabah mendapatkan persenan keuntungan dari tasghilul mal, pengolahan harta yang dilakukan oleh pihak bank. Kenapa? Karena nasabah la yatahammalud dhaman. Nasabah ketika nabung uangnya, kalau uang terjadi apa-apa, uangnya itu terjadi apa-apa sama uang nasabah,
Yang menanggung doman siapa? Yang menanggung kerugian siapa? Ya pihak bank. Maka pihak nasabah tidak dapat apa-apa dari keuntungan yang dihasilkan oleh pihak bank dari harta nasabah. Karena kan akadnya al-qard, utang piutang. Kan gitu. Ya, berdasarkan kaidah al-kharaju bid-dhaman. Karena yang nanggung kerugian kalau terjadi apa-apa sama harta nasabah di bank, yang nanggung kerugian siapa? Ya pihak bank. Maka kalau pihak bank memutar uang nasabah dan dapat untung dari putar uang nasabah tadi, maka mereka berhak. Karena mereka lah yang menanggung dhaman, sedangkan nasabah tidak menanggung dhaman, sehingga tidak boleh nasabah mengambil bagian keuntungan dari tasyrihul mal yang dilakukan oleh pihak bank. Wallahu taala wa a'lam. Ya. Jelas, Pak? Dapat dipahami apa enggak? Apakah dapat dipahami kaidah ini? Ada yang mau ditanyakan? Ada Ustaz. Silakan. Pak siapa ini? Pak Rizky nggih? Pak Husin Ustaz. Oh, Pak Husin. Nggih. Ada dua Ustaz. Oh, Masya Allah. Ya, silakan. Bagaimana kita kalau minjam KPR itu kredit di bank konvensional, Ustaz, hukumnya Ustaz? Kan banyak yang itu mengelola kredit perumahan itu Ustaz. Ya. Yang kedua tuh ada kawan minjam duit di bank, Ustaz, beli mobil itu di bank syariah yang berlabel syariah, Ustaz. Tapi ternyata mau dilunasi kena penalti, belum sampai waktunya yang sesuai perjanjian, Ustaz. Dilunasi lebih awal itu kena penalti. Kenapa, Ustaz? Karena kan berbasis syariah ya. Ya. Oke, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, coba saya mencoba menjawab yang pertanyaan kedua ya. Ada penalti gitu ya. Minjem uang di bank syariah 50 juta dan harus dibayar setiap bulan sekian rupiah. Ternyata terlambat dalam membayar cicilan, terus kena penalti. Nah, di sini jelas kena penalti ini riba jelas. Ya, ini seperti riba di zaman jahiliyah. Riba qard. Ya, riba qard itu diberikan tambahan waktu tapi utangnya nambah. Nah, gitu. Jadi nanti kan akhirnya kalau telatnya lama ya lama-lama bisa bertambah hutang. Ya, bisa bertambah hutang. Yang awalnya hutangnya 50 juta tapi karena kena penalti tidak hanya sekali bahkan sering. Nah, itu penaltinya ini itu jelas haram. Ya, itu riba. Ya. Wallahu alam. Kemudian yang KPR. KPR-nya sendiri di bank konvensional dan jelas itu ada ribanya. Saya tidak paham secara detail bagaimana konsep KPR karena saya belum pernah memakai KPR. Cuman saya pernah mendengar ceramah atau penjelasan dari Ustadz Erwandi Termidi, terutama Erwandi Termidi selaku pakar muamalah kontemporer. Banknya sendiri ya bank konvensional. Ya, KPR-nya otomatis pasti ada ribanya. Ya, ini tentu ada riba di sana. Saya yakin karena banknya konvensional. Tapi kalau di bank syariah saya nggak tahu. Wallahu taala wa alam bagaimana konsep KPR di bank syariah. Tapi kalau tadi Bapak katakan itu bank konvensional, maka di sana jelas ada riba. Ya, jelas di sana ada riba. Dan tentu menghindari riba lebih baik. Ya, menghindari riba lebih baik. Dan kalau memang tidak mampu untuk beli rumah dulu sementara, ya kontrak dulu aja. Nah, gitu. Baik. Ya, sedangkan yang kedua tadi, ya yang saya soroti di sini adalah penaltinya itu. Ya, penaltinya itu sependek pengetahuan saya ya di situ riba. Sama kayak misalnya saya ngontrak
Saya ngekos lah. Di Jakarta dulu pernah saya ngekos. Yang punya kos-kosan itu orang Cina, ya. Itu pembayaran kontrak kos-kosan itu paling lambat setiap tanggal 5. Setiap bulan tanggal 5. Kalau ternyata saya yang ngekos di sana baru bisa bayar uang kos-kosan tanggal 10, maka 5 hari dari tanggal 5 itu tanggal 6, 7, 8, 9, 10 itu dihitung penalti satu harinya 3.000. Jadi kalau kos-kosan saya harganya 600.000 plus kena penalti 5 hari, 5 kali 3 15.000, maka saya harus bayar kos-kosan jadinya 515.000. Nah, penaltinya ini yang riba. Begitu Pak, wallahu a'lam. Gitu Pak Husin? Oke, Ustaz. Oke, jelas. Ya, Ustaz. Oke. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita ambil satu lagi ya. Kita ambil satu lagi kaidah yang ke-12. Ya, insya Allah kita akan jelaskan secara cepat insya Allah. Kaidah yang ke-12, al-mubashir muqaddamun 'alal mutasabbib. Ya, mubashir didahulukan daripada mutasabbib jika terjadi ta'arud. Apa makna kaidahnya? Mubashir itu siapa mubashir? Man hasalat talaf bi fi'lihi duna wasitah. Siapa yang menjadikan talaf atau terjadi kerusakan karena perbuatannya tanpa perantara, itu mubashir. Kalau mutasabbib, maka fi'luhu sababan mufdiyan litalaf walam yubashirhu. Kalau mutasabbib, yang perbuatannya itu menjadi sebab terjadinya talaf. Talaf itu kerusakan. Meskipun dia tidak melakukannya secara langsung, tapi dia jadi penyebab. Menjadi penyebab. Nah, kalau terjadi ta'arud, terjadi bentrokan antara mutasabbib dan mubashir, mana yang didahulukan? Nah, yang didahulukan adalah mubashir, karena dia yang langsung yang menyebabkan terjadinya talaf. Wal makna annahu idza ijtama'al mubashir lil fi'li wa huwa al fa'il lahu bidzat wal mutasabbib lahu wa huwa al muwassil ila wuqu'ihi udhifa al hukmu ila al mubashir. Kalau berkumpul di sana dalam satu perbuatan antara mubashir, yaitu orang yang melakukan secara langsung, dengan mutasabbib, orang yang menjadi wasilah terjadinya sesuatu tersebut, maka hukum dikembalikan ke siapa? Hukum dikembalikan kepada si mubashir. Di annal fa'ila huwal illah al-mu'athirah. Karena yang fa'il mubashir itulah yang menjadi sebab mu'athir. Wal aslu fil ahkam annaha tudafu ila ilalihal mu'athirah. Ya. Dan asalnya dalam hukuman itu disandarkan kepada ilal mu'athirah, yaitu siapa? Si mubashir, bukan kepada sebab yang menyebabkan sesuatu itu terjadi. Di anna tilka aqrab wa aqwa, karena mubashir itu dikatakan lebih kuat dan lebih dekat dari talaf yang terjadi. Nah, apa dalilnya? Kalau Allah Ta'ala kullu nafsim bima kasabat rahina, ay murtahinatun bihi. Murtahanatun bihi. Wajul istidlal annal mubashir huwa alladhi yunsabu ilaihi al-fi'l haqiqah. Nah, wajul istidlalnya apa? Mubashir itu dialah yang disandarkan perbuatan tadi secara hakikat. Fayakunu murtahanan bihi alaihi taba'atihi. Ya. Maka dialah yang menjadi
menjamin gitu, atas perbuatannya. Dunal mutasabbib id nisbatul fi'li ilaihi majazan. Bukan kepada mutasabbib. Karena perbuatan mubasyir itu disandarkan kepadanya secara hakikat. Sedangkan perbuatan mutasabbib disandarkan kepadanya secara majaz. Nah, kalau bertemu hakikat dan majaz, tentu yang didahulukan adalah hakikat. Maka di sini yang didahulukan adalah si mubasyir, bukan si mutasabbib. Apa itu mubasyir mutasabbib? Bagaimana contohnya? Nah, kita lihat. Dengan contoh maka kita akan lebih paham. Contoh, lau amsaka syakhsun bi akhar faja'a thalithun faqatalal mamsuk. Contoh pertama. Taib, ada A. Si A ini memegang tangan si B. Taib. Ada A, ada B, ada C. Si A itu mengikat tangan si B. Diikat tangannya dan dipegang tangannya. Jadi si B nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Datang si C. Lalu si C ini ngambil pisau dan menusuk si B. Jadi yang korban siapa? Yang korban si B. Pertanyaannya, siapa yang mutasabbib, siapa yang mubasyir? Yang mutasabbib si A, karena si A lah yang memegang, mengikat tangan si B sehingga si B nggak bisa ngapa-ngapain. Yang mubasyir siapa yang mubasyir? Yang mubasyir si C, karena dialah yang langsung menusukkan pisau ke tubuh si B. Maka kalau ditanya siapa yang berhak dikisos, jawabannya adalah si C. Kenapa? Dia yang mubasyir. Meskipun si A termasuk menjadi sebab, karena dia yang ngikat tangan si B sehingga si B nggak bisa melawan, tapi yang dihukum kisos adalah si C, karena lah dia yang mubasyir. Yang kedua, hafara syakhsun bi'ran fa asqata akhar thalithan fiha. Sama, A, B, dan C. Si A menggali lubang. Dibikinnya lubang. Ya, kemudian di bawah lubang tadi ada dia tancapkan bambu runcing. Jadi kalau ada orang yang jatuh ke dalamnya bisa langsung mati. Dibikin lubang. Kemudian ada si B korban, ada si C. Si C ini yang mendorong si B ke dalam lubang. Jadi yang gali lubang si A, tapi yang mendorong si B ke dalam lubang itu si C. Pertanyaannya, siapa yang dikisos? Yang kena hukuman siapa? Ya si C. Karena dialah yang langsung mendorong si B ke dalam lubang. Meskipun yang menggali lubang adalah si A, mutasabbib. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Au alqa syakhsun akhar min syahikin fatalaqahu thalithun faqata'ahu bisayfi nisfain. Nah, ini contohnya ngeri juga nih. Sama A, B, dan C. Si A mendorong si B dari ketinggian. Ya, mendorong si B dari lantai 3 misalnya. Dari lantai 3 gedung. Ketika jatuh ke bawah, ya, ketika akan jatuh ke bawah, misalnya itu di bawah itu ada kolam. Ya, kolam. Ya, didorong sama si A. Si B jatuh ke bawah. Ketika akan tiba di kolam, ada si C di bawah yang menusukkan pedangnya ke si B. Wah, terbelah dua. Faqata'ahu bisayfin nisfain. Terbelah dua jadinya, atau mati ya istilahnya ya. Gampangnya mati karena tusukan pedang si C. Di sini siapa yang mubasyir? Yang mubasyir si C. Karena bisa saja ketika si B itu mendorong, si A mendorong si B ke kolam, bisa aja nggak mati kan? Karena jatuh ke kolam, masih hidup. Nah ini ketika akan tiba di kolam, tiba-tiba si C di bawah langsung menusukkan pedangnya ke si B. Ya, maka si B mati lewat pedangnya si C. Di sini yang mubasyir siapa? Yang mutasabbib siapa? Yang mutasabbib si A, dia yang dorong. Sedangkan yang mubasyir siapa? Si C. Karena si B wafat, tewas karena pedangnya. Maka yang kena kisos tentu si C dan bukan si A. Si A berarti kena hukum juga. Iya, sama kena hukuman, tapi tidak kena hukuman had, tapi kena hukuman ta'zir.
Fal qisasu 'alal qatil wal musqit wal qati'. Makanya qisas diberikan ke siapa? Kepada qatil dalam kasus pertama, kepada musqit kepada kasus yang kedua, dan kepada qati' kasus yang ketiga. Li'annahum mubashirun dunal mumsik wal hafir wal mulqi. Karena mereka tiga orang inilah yang dikatakan mubashir. Ya, sedangkan yang mumsik yang memegang tangan, yang membuat lubang, dan yang mendorong atau menjatuhkan dari atas gedung itu disebut mutasabbib. Kena hukum juga, tapi hukumannya bukan had, bukan qisas, tetapi yang lebih rendah dari itu ta'zir, sesuai keputusan hakim. Contoh yang kedua, lau tabi'a syakhsun hariban bisayfin mathalan faramal haribu nafsahu fi ma'in aw min sathin fala dhamana 'ala at-tabi' li'anna al-hariba bashara ihlaka nafsihi qasdan wal mubashir muqaddamun 'alal mutasabbib. Si A ngejar si B. Si A ini ngejar si B untuk dibunuh dengan pedang, bisayf. Ya, si A ngejar si B. Si B ini lari ketakutan karena dikejar si A mau dibunuh. Saking ketakutannya dia akhirnya lari lewat sungai, masuk sungai, kebetulan sungainya lagi deras. Dia saking paniknya dia loncat ke sungai, ternyata hanyut ke bawah sungai dan mati. Atau dia saking paniknya loncat melewati kaca jendela, jatuh ke bawah mati. Ya, padahal si A belum sempat menusuknya dengan pedang, tapi si B udah lari ketakutan, lari loncat masuk ke sungai, hanyut oleh sungai dan meninggal. Maka di sini apakah si A kena qisas? Fala dhamana 'ala tabi'. Maka si A yang ngejar tadi tidak terkena qisas. Karena yang melarikan dirilah yang membuat dirinya celaka. Dia yang melemparkan dirinya ke kecelakaan langsung. Dia yang mubashir. Wal mubashir muqaddamun 'alal mutasabbib. Yang ketiga, lau qatalal jalladu bi amril hakimi wa huwa ya'lamu zulmahu fil qadiyah fal qisasu 'alal jallad li'annahu mubashir. Nah, terus garis bawahi ini, apa itu jallad? Jallad itu algojo. Ya, bahasa Indonesianya algojo. Jadi kalau misalnya hakim mengatakan si fulan dihukumi hukuman mati, hukuman pancung, maka yang akan memancungnya tentu algojo, bukan si hakim toh. Hakim hanya memutuskan perkara, dan yang akan menyelesaikan putusan tadi dengan dipancung ya algojo. Nah, si algojo ini tahu kalau keputusan hakim itu zalim, gak adil. Si algojo ini tahu kalau si fulan ini divonis tanpa adil, secara zalim, bukan dia yang membunuh misalnya. Jadi putusannya itu putusan yang zalim, dan si algojo tahu putusan hakim itu adalah putusan yang zalim, tapi dia tetap melakukan tugasnya dengan mengeksekusi si fulan. Maka ketika dia mati, tentu qisasnya itu kepada si jallad. Ya, kalau memang ternyata terungkap kebenaran, ya, dan yang diqisas adalah si jallad, algojo, bukan hakim. Syaratnya tadi dia tahu kalau hakim itu zalim. Tapi kalau dia tidak tahu kalau hakim itu zalim, kalau dia nggak tahu, maka ini syai'un akhor, urusannya beda, urusannya lain. Yustatsna minal qa'idah, ada pengecualian dari kaidah ini, yaitu idza kana al-mubashir la yumkin tatminuhu. Ada dua keadaan yang jadi pengecualian. Apa pengecualian itu? Yaitu al-mutasabbib muqaddam 'alal mubashir. Kan kaidah awalnya mubashir muqaddamun 'alal mutasabbib. Nah, di pengecualian ini al-mutasabbib muqaddamun 'alal mubashir. Contohnya bagaimana? Kalau si mubashir tidak mungkin untuk kita minta domannya. Seperti law anna rajulan alqa insanan maktufan ila arini asad fa'akalahu aw amara rajulun majnunan biqatli akhar faqatalahu fayatman al-mutasabbib dunal mubashir li'adami imkani tatminil mubashir. Jadi si mubashirnya ini nggak mungkin
nggak mungkin kita minta domannya. Misalnya mungkin dia tidak mukallaf, seperti seseorang melemparkan, si A melemparkan si B ke dalam kandang singa, kemudian dimakan sama singa. Pertanyaannya, si A tadi kan mutasabbib, yang menjadi mubashir siapa? Ya mubashir, yang membuat mati si B di kandang singa siapa? Ya singa. Si singa itulah yang mubashir, tapi kan dia tidak mukallaf. Maka di sini yang dikisos adalah si A, meskipun dia mutasabbib. Atau si A menyuruh orang gila untuk membunuh si B, ya, maka dibunuh sama orang gila tadi si B. Tentu si orang gila ini jadi mubashir dan si A mutasabbib. Tetapi karena si mubashirnya adalah orang yang tidak mukallaf, majnun, maka hukuman diberikan kepada si A selaku mutasabbib. Fayatman al-mutasabbib dunal mubashir. Ya. Kemudian yang terakhir, in kana al-mutasabbib huwal muta'addi. Ya, in kana al-mubashir huwa al-muta'addi wal mubasharatu mabniyatun ala sabab kama law syahida jama'atun 'inda qadin ala syakhsin bima yujibu qatluh faqatalahu al-qadi thumma raja'u 'an syahadati fal qisasu 'alaihim. Kalau mutasabbibnya itu orang yang, jadi gini, hukuman yang diberikan itu sebab persaksian. Jadi contohnya, di sini contohnya, lau syahida jama'atun. Jadi ada tiga orang bersaksi bahwasannya si fulan ini melakukan pembunuhan. Ya, ada 3 saksi atau 4 saksi bersaksi di hadapan hakim bahwasannya si fulan ini membunuh. Yang bersaksi orang yang dikatakan adil, muslim adil. Baik. Maka hakim tentu mengambil keputusan sesuai saksi dan bukti-bukti yang ada. Maka ketika kalau begitu terbukti kalau si fulan membunuh, maka hakim menjatuhkan vonis hukuman mati bagi si fulan. Ternyata setelah terjadi eksekusi, orang yang bersaksi tadi ngomong ke hakim, wahai hakim, sesungguhnya kami telah bersaksi palsu, si fulan itu tidak bersalah, misalnya telah terjadi pembunuhan. Maka dengan begitu yang dihukum adalah si yang bersaksi, karena hakim kan melakukan hukuman sesuai saksi yang ada. Ternyata yang berbohong adalah para saksi, sehingga hakim itu adalah mubashir, si pemberi saksi adalah mutasabbib, tetapi yang dihukum adalah si yang dihukum adalah si mutasabbib. Nah, ya, jadi ini pengecualian dari 2 pengecualian dari kaidah tersebut. Yang pertama, kalau si mubashirnya itu tidak mukallaf. Yang kedua, jika si mutasabbibnya lah yang menjadi penyebab terbunuhnya si korban, ya, bukan karena mubashir. Ya, contohnya tadi hakim, ya, hakim dan saksi. Baik. Wallahu ta'ala wa a'lam. Mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas 3 kaidah ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri, apa ada yang ingin ditanyakan? Hal min soal atau penyampaian saya jelas? Apakah jelas? Jelas Ustaz, jelas. Baik, kalau jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.